Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Lucy. Hari ini insya Allah adik-adik diberikan kesehatan terutama dalam menjalani aktivitas di BDR ini atau belajar di rumah. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih membahas tentang dimensi 3 seperti materi masih sama dengan materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan kemarin saya sudah sampaikan juga peta konsep dari materi kita. Ini peta konsepnya seperti tampak pada layar. Jadi yang akan kita lanjutkan materinya masih tentang jarak titik ke titik atau jarak antara dua titik. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian jarak dua titik. Ya, kita sudah membahasnya dalam video juga pada LKPD. Adik-adik sudah menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan pengertian jarak dua titik. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita akan mengidentifikasi, adik-adik diharapkan dapat mengidentifikasi jarak antara titik dalam ruang, kemudian menentukan jarak antar titik dalam ruang ya. Yang kita bicarakan khusus hari ini dimensi 3 dimaksud adalah kubus. Jadi kita membicarakan jarak titik dalam ruang atau jarak titik pada sebuah kubus. Saya ingatkan kembali ya, pengertian jarak antar dua titik yaitu panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, pada gambar jelas ya, misalkan jarak antara titik A dan B itu disimbolkan dengan D. Nah, bagaimana jarak dua titik pada kubus? Coba kita perhatikan, adik-adik perhatikan kubus ABCDEFGH yang ada pada monitor adik-adik ya. Nah, kalau kita mau mencari jarak antara titik A dan titik F, maka jaraknya adalah ruas garis AF. Jadi sekali lagi, jarak antara titik A dan titik F itu adalah ruas garis AF. Nah, jarak antara titik A ke titik G itu adalah ruas garis AG. Oke, ruas garis AG. Nah, garis AF ini pada kubus disebut sebagai diagonal bidang ya, karena menghubungkan dua titik yang berhadapan pada sebuah bidang, dan AG ini merupakan diagonal ruang. Jadi sekali lagi, AF merupakan diagonal bidang dan AG merupakan diagonal ruang. Pada sebuah kubus, diagonal bidang itu bukan hanya satu, ya adik-adik ya. Jadi salah satunya adalah garis AF. Demikian juga dengan diagonal ruang. Diagonal ruang pada sebuah kubus itu ada 4 ya adik-adik ya. Sementara diagonal bidangnya itu ada 12. Bagaimana lebih jelasnya jarak antar titik pada sebuah kubus? Kita lihat contoh soal. Ini diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Tentukan jarak titik A ke F, jarak titik A ke G, dan jarak titik A ke tengah-tengah bidang AFGH. Oke, kita lihat yang pertama. Jarak titik A ke titik F. Tadi sudah dibahas bahwa jarak antara titik A ke titik F itu adalah ruas garis AF. Nah, untuk menentukan panjang ruas garis AF, kita perhatikan segitiga ABF. Adik-adik, untuk menentukan jarak selalu kita bawa dia ke segitiga siku-siku. Kita perhatikan ada segitiga siku-siku yang terbentuk oleh ruas garis AF ya. Ruas garis AF pasti akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Ini kita lihat segitiga yang terbentuk adalah segitiga ABF yang siku-siku di B. Segitiga ABF yang siku-siku di B. Di mana panjang AB dan BF itu adalah 8 cm. Nah, kita lihat jarak KF. Jarak KF kita bisa, karena dia merupakan segitiga siku-siku, maka kita bisa gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang AF. Di mana teorema Pitagoras, kalau adik-adik masih ingat, teorema Pitagoras itu bunyinya
kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Di sini AF merupakan hipotenusa atau sisi miringnya, sementara AB dan BF merupakan sisi siku-sikunya ya. Saya kira ini adik-adik sudah mendapatkan di bangku SMP ya. Jadi AF pangkat 2 itu adalah AB ya. AB pangkat 2 ditambah BF pangkat 2, atau AF itu adalah akar dari AB pangkat 2 ditambah BF pangkat 2. Kita ganti AB dengan BF, kita masukkan panjang rusuk tadi, AB 8, BF juga 8, jadi akar 8 pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2, atau akar 64 ditambah akar 64, hasilnya akar 128. Akar 128 kita sederhanakan menjadi akar 64 dikali 2, atau yang bisa dicabut akar adalah 64. Sehingga hasilnya adalah 8 akar 2 cm ya. 8 akar 2 ini ya, mohon maaf tertutup. Jadi jarak AF ya, jarak A dan titik F atau panjang ruas garis AF itu adalah 8 akar 2 cm ya. Jadi sekali lagi AF ini merupakan diagonal bidang, salah satu diagonal bidang dari kubus ABCD EFGH. Yang berikut adalah jarak dari titik A ke titik G atau ruas garis AG. Tadi ruas garis AG merupakan diagonal ruang, salah satu diagonal ruang dari kubus. Nah, sama seperti yang tadi, kita selalu membawa jarak ini ke segitiga siku-siku ya, ke segitiga siku-siku. Kita lihat segitiga siku-siku yang terjadi adalah segitiga ACG. Sekali lagi segitiga ACG, di mana AG yang akan kita cari ini merupakan hipotenusa atau sisi miringnya. Tadi AC kita sudah dapat ya. Jadi panjang AC itu akan sama dengan panjang AF ya. Panjang AC sama dengan panjang AF karena merupakan diagonal bidang. Jadi kalau saya pindahkan ke sini segitiganya, segitiga ACG yang siku-siku di C, maka panjang AC adalah 8 akar 2 cm dan CG itu adalah 8 cm. Sama seperti soal sebelumnya, kita menggunakan teorema Pythagoras di sini. Jadi AG pangkat 2 adalah AC pangkat 2 ditambah CG pangkat 2, atau AG itu adalah akar dari AC pangkat 2 ditambah CG pangkat 2. AC kita ganti dengan 8 akar 2, jadi 8 akar 2 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2, 8 akar 2 pangkat 2 itu adalah 128. Dari mana 128 adik-adik? Jadi 8 dipangkatkan 2 hasilnya 64. Akar 2 dipangkatkan 2 hasilnya 2. Jadi 64 dikali 2 hasilnya 128. 128 ditambah 64 hasilnya akar 192. Ya, akar 192. Akar 192 ini untuk memudahkan kita menyederhanakan. Jadi ini kita rubah ke 64. Akar 64 dikali 3 ya. Jadi sekali lagi diingatkan kembali, ini pelajaran kelas 10 menyederhanakan bentuk akar. 60 kita rubah 192 ke perkalian dua bilangan yang salah satunya adalah bilangan akar ya. Dapat dicabut akar. Jadi akar 64 kali 3 atau 8 akar 3 cm. Sehingga diperoleh ya. Sebentar. Ya, ini tadi ya. AC sama dengan AF ya. Jadi kita peroleh bahwa jarak AG adalah 8 akar 3 cm. Jadi sekali lagi, panjang salah satu diagonal ruang yaitu AG adalah 8 akar 3 cm. Kita lihat. Oke, selanjutnya adalah jarak titik A ke titik P atau panjang ruas garis AP. Oke. Di mana P ini adalah titik tengah dari bidang EFGH, seperti terlihat di gambar. Arti P ini merupakan perpotongan dari diagonal EG dan diagonal HF. Ya, diagonal bidang yang ada pada bidang EFGH. Nah, adik-adik lihat AP ini adalah garis yang ditarik dari titik A ke titik tengah tadi. Dan kalau kita lihat, maka terbentuk segitiga siku-siku EAP atau AEP yang siku-siku di E. Ini jelas ya. Kalau di gambar ini tidak jelas bahwa dia siku-siku di E. Ya, seperti tidak siku-siku, tapi ternyata dia siku-siku. Adik-adik, dalam belajar dimensi 3, adik-adik ini
saya minta untuk bisa berhayal berada di sebuah ruangan atau di sebuah kelas yang berbentuk kubus, sehingga adik-adik bisa membayangkan, oh di sini titik A, di sini titik P-nya, maka jarak dari A ke P ini, maka segitiganya ini, siku-sikunya di sini. Nah, mungkin itu akan membantu adik-adik untuk lebih mudah memahami materi dimensi 3 ini. Oke, kita lihat segitiga AEP yang siku-siku di E, di mana AE itu panjangnya 8 cm dan EP itu adalah 4/2 cm. Kenapa 4/2? Karena dia merupakan 1/2 dari diagonal tadi yang kita dapat 8/2 ya. Diagonal AF itu tadi 8/2, EG juga sama dengan AF. Nah, EP adalah 1/2 dari 8/2 atau 4/2. Jadi masih sama, yang kita gunakan di sini adalah teorema Pitagoras. Jadi AP pangkat 2, AP adalah sisi miringnya, AP pangkat 2 adalah AE pangkat 2 ditambah EP pangkat 2, atau AP adalah akar dari AE pangkat 2 ditambah EP pangkat 2. Kita ganti AE dengan 8 jadi AE pangkat 2 berarti 8 pangkat 2, EP pangkat 2 berarti 4/2 pangkat 2. 8 pangkat 2 64. 4/2 pangkat 2 berarti 4 pangkat 2 16. 16 dikali akar 2 pangkat 2 2, jadi 16 dikali 2 hasilnya 32. Maka akar 96 ya, akar 4 tambah 32 adalah akar 96, atau akar 16 kali 6. 16 kalau dicabut akar menjadi 4, maka 4/6. Maka panjang dari atau jarak antara titik A dengan titik P itu adalah 4/6 cm. Oke, nah selanjutnya, tadi kubusnya panjang rusuknya 8 cm. Nah, bagaimana kalau panjang rusuknya A cm? Bagaimana kalau panjang rusuknya A cm? Maka adik-adik silahkan menentukan panjang diagonal bidangnya seperti yang tadi AF. Nanti pasti diagonal bidangnya akan memuat A ya. Akan memuat A karena panjang rusuknya adalah A. Kemudian panjang diagonal ruang dan jarak titik sudut seperti yang ini, jarak titik sudut ke perpotongan dua diagonal sisi pada sebuah kubus. Itu tugas adik-adik. Ini sudah ada pada LKPD. Jadi sekali lagi, tugas adik-adik adalah menentukan panjang diagonal bidang, panjang diagonal ruang, dan jarak titik sudut ke perpotongan dua diagonal sisi pada sebuah kubus. Ya, silahkan dikerjakan di LKPD, dijawab pada LKPD. Oke, saya kira jelas ya, insya Allah jelas. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan saya buka forum diskusi melalui WA Group atau Classroom untuk siswa-siswa di kelas saya. Nah, sebagai latihan, ini adik-adik bisa lihat, silahkan berlatih. Soal ini juga sudah ada pada LKPD. Jadi, yang pertama, sebuah kubus ABCDFGH memiliki rusuk dengan panjang 6 cm. Tentukan jarak titik E ke G, jarak titik C ke E, dan jarak titik nanti silakan dilihat di di LKPD jelasnya ya. Mungkin ini saya salah ketik. Yang kedua, dalam suatu kamar berukuran 4 meter kali 4 meter kali 4 meter dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Ini soal kontekstual ya, berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi, dalam suatu kamar berukuran 4 meter kali 4 meter kali 4 meter dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Jika kamar tersebut digambarkan sebagai kubus atau kubus ABCDFGH, maka tentukan jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Silahkan dibayangkan untuk menyelesaikan soal ini. Soal ini sekali lagi sudah ada pada LKPD. Saya tunggu hasil penyelesaiannya atau pekerjaannya di upload pada kolom tugas kelas di Classroom ya. Jadi ini dulu bahasan materi untuk pertemuan 2. Insya Allah materi ini bermanfaat, memudahkan adik-adik untuk belajar tentang atau memahami jarak antara dua titik pada sebuah kubus. Ya, insya Allah bermanfaat, insya Allah dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.